Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Pada video kali ini, Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi IPA kelas 6 tema 1, masih tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kali ini, di video ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, yaitu tanpa melalui perkawinan atau hanya melibatkan satu induk saja. Ciri khas dari perkembangbiakan vegetatif adalah individu baru hasil keturunan sang induk itu sangat mirip dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat terjadi secara alami maupun buatan. Kalau alami itu terjadi melalui bagian tubuh induknya, kemudian buatan itu terjadi dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami itu ada tunas, tunas adventif, akar tinggal atau rizoma, geragih atau stolon, spora, umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan adalah cangkok, stek, sambung, okulasi, dan runduk. Pertama, kita akan belajar terlebih dahulu perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya pada tumbuhan pisang dan bambu. Kemudian ada tunas adventif yang terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas adventif adalah cocor bebek, yaitu menggunakan daun, dan tumbuhan sukun yang menggunakan akarnya. Alat perkembangbiakan vegetatif alami berikutnya adalah akar tinggal atau rizoma, yaitu batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Ciri-cirinya berbentuk seperti akar tetapi berbuku-buku, dan ujungnya terdapat calon tunas. Tumbuhan yang berkembang biak menggunakan akar tinggal adalah lengkuas, jahe, kunyit, dan lain-lain. Kemudian ada juga alat perkembangbiakan vegetatif yang menggunakan geragih atau stolon, yaitu batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Tumbuhan yang berkembang biak menggunakan geragih adalah stroberi dan rumput teki. Alat perkembangbiakan vegetatif berikutnya adalah spora. Spora yaitu bagian tumbuhan yang berfungsi seperti biji, yakni memperbanyak tumbuhan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Kemudian ada alat perkembangbiakan vegetatif alami lainnya, yaitu umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang, tumbuh di dalam tanah dan menghasilkan tunas. Contohnya ada pada bawang merah dan bawang putih. Kemudian ada juga alat perkembangbiakan vegetatif alami berupa umbi batang, yaitu batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Contohnya pada tumbuhan kentang, ubi jalar, dan bengkoang. Kemudian ada juga alat perkembangbiakan vegetatif alami menggunakan umbi akar, yaitu akar yang berfungsi menyimpan cadangan makanan dan terdapat tunas di pangkal umbi akar. Contohnya pada tumbuhan wortel. Berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama yaitu dengan cara cangkok atau mencangkok. Ialah mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus agar muncul akar pada bagian tersebut. Syarat tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan memiliki batang berkayu atau berkambium. Contohnya biasanya terjadi pada tumbuhan berbuah seperti apel,
jambu, mangga, jeruk, nangka, dan rambutan. Kelebihan dari mencangkok adalah berbuah lebih cepat daripada yang ditanam dari biji dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kemudian kekurangannya, akar tanaman kurang kuat dan umur tanaman baru menjadi lebih pendek. Di bawah ini adalah tahapan-tahapan dalam mencangkok. Pertama yaitu dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. Kemudian dahan tersebut dibersihkan dari cairan licinnya atau yang bisa disebut dengan kambium. Setelah itu, dahan yang bersih ditutup dengan tanah humus dan dibungkus dengan plastik atau juga bisa sabut kelapa. Kalau dibungkus dengan plastik, maka beri dengan lubang kecil-kecil. Kemudian ikat dengan baik, dan setelah beberapa hari akar akan muncul di dahan yang ditutup plastik atau sabut kelapa tersebut. Kemudian kalau sudah muncul akar, maka dahan dapat dipotong dan dipindahkan ke pot atau di dalam tanah. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang berikutnya yaitu stek. Ialah menanam bagian tumbuhan yang dipotong, seperti pada batang dan daun. Syarat untuk melakukan stek yaitu bagian tumbuhan yang dipotong masih memiliki mata tunas. Contohnya seperti stek batang itu tumbuhan singkong, tebu, dan mawar. Kemudian stek daun itu pada tumbuhan cocor bebek dan tanaman hias sansevieria atau lidah mertua. Kelebihan dari stek yaitu memiliki sifat yang sama dengan induknya, cepat berbuah, dan hanya membutuhkan peralatan yang sederhana. Kemudian kekurangan stek yaitu akar tanaman kurang kuat dan umur tanaman lebih pendek. Cara melakukan stek yang pertama yaitu dahan dipotong dengan sudut 45 derajat. Kemudian hilangkan daun pada bagian bawah dahan yang tadi dipotong. Kemudian tancapkan atau tanam hasil potongan itu ke dalam tanah yang subur. Maka akan muncul akar dari batang yang tumbuh menjadi tumbuhan baru. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang berikutnya yaitu dengan teknik sambung. Sambung yaitu menggabungkan atau menyambung dua batang tanaman sejenis yang memiliki sifat-sifat unggul untuk mendapatkan tanaman baru dengan gabungan sifat-sifat unggulnya. Misalnya, batang atas itu diambil dari tanaman yang memiliki buah yang manis, sedangkan batang bawah diambil dari tanaman dengan perakaran dan batang yang kuat. Contoh tumbuhan yang biasanya menerapkan sistem sambung ini adalah mangga, rambutan, tomat, dan terong. Syarat untuk melaksanakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menyambung adalah kedua batang yang disambung harus mempunyai ukuran yang sama besar. Kelebihannya, tumbuhan yang dihasilkan memiliki kualitas sesuai dengan keinginan dan lebih cepat menghasilkan buah. Namun kekurangannya, prosesnya rumit dan resiko gagal lebih tinggi. Cara melakukan sambung adalah yang pertama, potong batang tanaman berbentuk huruf V untuk batang bawah. Kemudian, potong batang tanaman berbentuk huruf V terbalik untuk batang atas. Kemudian sambungkan kedua batang tanaman tadi, lalu diikat dengan plastik. Perkembangbiakan vegetatif buatan berikutnya yaitu okulasi. Teknik okulasi ialah menempelkan mata tunas suatu tumbuhan ke batang tumbuhan lain untuk menghasilkan tanaman yang memiliki sifat unggul. Cara ini
hampir sama seperti teknik menyambung. Yang membedakannya hanyalah ini menggunakan mata tunasnya saja. Syarat okulasi, kedua tumbuhan harus sejenis. Contohnya pada tumbuhan mangga, rambutan, dan nangka. Kelebihan teknik okulasi yaitu tumbuhan yang dihasilkan memiliki kualitas sesuai keinginan dan lebih cepat menghasilkan buah. Kekurangannya, tumbuhan hasil okulasi terkadang tidak normal karena batangnya tidak serasi dan resiko gagal lebih tinggi. Berikut ini adalah tahapan dalam melakukan okulasi. Yang pertama, iris kulit batang induk. Kemudian, iris kulit tanaman yang tadi memiliki tunas selebar irisan pada tanaman induk. Kemudian, irisan yang memiliki tunas tadi ditempelkan pada tanaman induk. Setelah itu, ikatlah bagian bawah dan bagian atas tunas dengan plastik. Maka tunas yang ditempel tadi akan tumbuh. Perkembangbiakan vegetatif buatan berikutnya adalah runduk. Ialah merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan ke dalam tanah untuk memunculkan akar. Syaratnya, tumbuhan memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Biasanya dilaksanakan pada tumbuhan seperti stroberi, arbei, dan apel. Kelebihan teknik runduk ini yaitu sifat tanaman sama dengan induknya dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Tapi kekurangannya hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang dahannya kecil, lentur, dan cukup dekat dengan tanah. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dan tumbuh menjadi tumbuhan baru.